Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hoirunisa, NIM 1401419075, presensi 27 dari Rombel B 2019. Di sini saya akan membuat video simulasi sebagai tugas UTS mata kuliah PKNSD dengan dosen pengampu Bapak Galih Mahardika Christian Putra, SPD MPD. Di sini saya akan mensimulasikan materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ketiga dengan indikator yaitu mengidentifikasi keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama, melalui grup WhatsApp, guru mengirimkan link video pembelajaran, kemudian siswa mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dengan menonton video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. 3. Dengan menonton video, siswa dapat memahami tentang keragaman kegiatan dalam masyarakat. 4. Melalui buku siswa, siswa diminta untuk membaca secara mandiri mengenai artikel peternak muda dari Malang sehingga siswa dapat mengetahui peternak yang sukses. Adapun yang kelima yaitu melalui Google Formulir, siswa diminta untuk mengisi pertanyaan terkait artikel peternak muda dari Malang. Media yang digunakan untuk pembelajaran materi ini yaitu melalui grup WhatsApp, kemudian menggunakan video pembelajaran dan Google Formulir. Untuk video simulasinya, saya akan tampilkan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, di belakang saya ini merupakan hasil rekod dari simulasi yang telah saya laksanakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Terdapat 5 siswa yaitu ada Erika, Hanif, Karisma, Novi, dan Silvi. Kemudian kegiatan pendahuluannya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Senin 24 Mei 2021. Hari ini kita akan belajar PKN tema 6 subtema 1 pembelajaran 3 yaitu mengidentifikasi keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Sudahkah siap kalian untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, biasakan untuk terlebih dahulu untuk berdoa. Kemudian ingat sarapan pagi dan sholat duha ya. Silakan isi absen seperti di Google Form yang sudah Ibu buat di link berikut ini. Kemudian saya menunggu anak-anak untuk mengisi presensi kehadiran pada hari Senin tanggal 24 Mei tersebut. Setelah itu saya melanjutkan untuk memberitahu apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari ini. Hari ini kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Mempelajari video pembelajaran, 2. Membaca mandiri materi di buku siswa, 3. Mengerjakan tugas melalui link Google Form, 4. Mengerjakan tugas di buku siswa, yang kelima yaitu mengisi kesimpulan akhir dari materi hari ini melalui Google Formulir. Dilanjutkan pada kegiatan inti dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, saya mengirimkan video pembelajaran. Di sini saya memberikan waktu 10 menit, sekitar 10 menit untuk siswa mempelajari video tersebut. Adapun video pembelajaran mengenai materi hari ini adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran 3. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita.
Artinya bahwa kita harus selalu bersemangat dan tidak boleh pantang menyerah. Sekarang bacalah artikel berikut ini. Peternak muda dan Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Berdasarkan artikel yang telah kamu baca, tentunya kamu tahu siapakah Triyono, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha, kendala apa sajakah yang dihadapinya, dan apakah mimpinya. Iya, Triyono adalah seorang pengusaha muda yang menggeluti bidang peternakan bebek. Adapun hal-hal yang telah dilakukannya untuk menjadi seorang pengusaha diantaranya adalah membangun beberapa kandang untuk memulai beternak sapi, mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Dan kendala yang dihadapinya adalah modal dan lahan yang kurang luas. Mimpi besar Triyono adalah ia berangan bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang didapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Adapun pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan berternak di sekitar tempat tinggalmu? Sekarang amatilah gambar-gambar berikut ini. Ada gambar peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan bebek, dan peternakan kambing. Pernahkah kalian melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan Google. Setelah mempelajari video pembelajaran yang telah saya kirimkan, siswa diminta untuk membaca secara mandiri buku siswa halaman 26. Kemudian mengisi latihan soal yang terdapat di Google Form dengan link yang sudah tercantum di sana. Kemudian setelah itu, siswa diminta untuk mengerjakan tugas di buku siswa halaman 26, kemudian difoto dan dikirimkan bukti pengerjaan tugas tersebut dan dilanjutkan dengan ini merupakan kegiatan penutup atau kegiatan akhir dari pembelajaran hari ini. Di sini saya menanyakan apakah ada siswa yang ingin bertanya untuk ke materi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya silahkan, dan jika ada siswa yang ingin menambahkan jawaban dari saya atau memberikan saran, bahkan memberikan kritikan, itu sangat dipersilahkan untuk para peserta didik. Kemudian di sini ada dua peserta yang bertanya, yaitu ada Karisma dan Novi mengenai materi hari ini. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Karisma dan Novi, di sini saya memberikan apresiasi kepada keduanya karena sudah berani untuk bertanya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma.
Nah, pertanyaan dari Karisma ini yaitu, apakah berarti kita sebagai makhluk sosial membutuhkan pekerjaan? Ya, benar sekali Karisma. Tentunya, kita sebagai makhluk sosial harus memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya seseorang harus mencari pekerjaan dan bekerja keras supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dengan pekerjaan yang dimiliki, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat membantu orang lain, dan saling melengkapi satu sama lain. Setelah saya menjawab pertanyaan dari Karisma, saya juga menanyakan apakah Karisma sudah paham terhadap apa yang saya jelaskan, dan saya menanyakan kepada siswa-siswa lain juga. Kemudian selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Novi, yaitu bagaimana dengan adanya berbagai pekerjaan bisa saling menutupi kelebihan dan kekurangan setiap orang. Maka jawabannya yaitu, dengan adanya berbagai pekerjaan, tentunya bisa untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan seseorang. Sebagai contoh, di dalam suatu desa terdapat orang-orang dengan berbagai jenis pekerjaan, di antaranya yaitu petani, nelayan, dan peternak. Dengan adanya petani, kebutuhan pangan, makanan pokok nelayan dan peternak seperti padi, singkong, kentang, dan lain-lain akan terpenuhi. Kemudian dengan adanya nelayan dan peternak akan memenuhi kebutuhan ketiganya sebagai lauk pauk dari makanan sehari-hari. Sehingga tiga jenis pekerjaan tersebut saling melengkapi kebutuhan satu sama lain dan dapat menutupi masing-masing kekurangan pekerjaan mereka. Kemudian di sini juga saya menanyakan kepada Novi dan teman-teman apakah mereka sudah paham terhadap apa yang sudah saya jelaskan. Di sini terdapat dua peserta didik lagi, yaitu ada Silvi dan Hanif yang menambahkan jawaban dan memperkuat jawaban yang telah saya berikan. Adapun tambahan jawaban dari Silvi atas pertanyaan Novi, yaitu menurutnya dengan adanya berbagai pekerjaan yang saling menutupi kelebihan dan kekurangan setiap orang juga termasuk dalam keberagaman pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat. Setiap kita sebagai bagian dari masyarakat dengan adanya perbedaan pekerjaan tersebut harus saling menghargai dan menghormati setiap pekerjaan yang dijalankan seseorang tanpa merendahkan salah satu pekerjaan tersebut, agar kehidupan menjadi harmonis dan sejahtera dengan adanya keberagaman berbagai pekerjaan. Kemudian ada pertanyaan dari Hani, bukan pertanyaan, maksudnya dia ingin menguatkan apakah benar pendapatnya seperti itu. Jadi Hani itu bertanya, jadi di dekat rumah saya ada warung jus dan ada pedagang air galon. Nah, penjual jus itu membutuhkan air, jadi membeli air ke pedagang air galon. Kemudian pedagang air galon kelelahan dan haus, maka si pedagang air galon juga membeli jus buah dari pedagang jus buah. Apakah keduanya saling memenuhi kekurangan masing-masing? Jadi keduanya saling memenuhi kekurangan masing-masing kan, Bu? Nah, itu benar sekali. Tandanya Haning sudah paham terhadap materi hari ini. Kemudian saya memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulannya ini ada yang berupa teks agar dapat terbaca dengan jelas. Kemudian saya juga mengirimkan voice note dari kesimpulan akhir pembelajaran. Kemudian di kegiatan akhir ini, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mempelajari atau mengulas kembali materi hari ini bersama orang tua kalian. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Kemudian saya juga meminta siswa agar memberikan kesimpulan akhir pada Google Formulir yang sudah saya siapkan linknya. Kemudian kegiatan pembelajaran daring ini ditutup dengan berdoa dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian guru memberikan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memberikan motivasi agar tetap semangat untuk menjadi siswa yang terbaik. Cukup sekian video simulasi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.